Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Kamis ya? Iya. Tanggal berapa sih? Udah tanggal 2 ya, Juni ya. Kita buka dulu di surat 30 ayat 30. Sudah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah Allah ya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama. Jadi perbedaannya dengan hewan, manusia diciptakannya oleh Allah punya naluri agama. Berarti setiap orang punya agama, punya agama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar. Masalahnya manusia itu wajar jadi manusia atau tidak, gitu kan? Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Enggak ada perubahan. Ciptaan Allah itu agama, maksudnya di mana? Agamanya enggak berubah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, agama Allah itu tidak berubah, yaitu agama tauhid. Itulah agama yang lurus. Berarti ada agama-agama yang lain yang bengkok. Kan kalau ada yang lurus pasti lawan katanya bengkok, pasti lawan katanya bengkok. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti yang lurus cuma sedikit. Yang lurus cuma sedikit. Kebanyakan yang nggak tahu, gitu ya. Jadi ini yang mendorong manusia beragama. Karena manusia dengan segala kelebihan fisik, kan punya kelebihan fisik manusia dibandingkan hewan, betul nggak? Kalaupun ada hewan yang bisa jalan berdiri, beda dengan berdirinya manusia. Beda. Iya, ada kelebihan fisik. Ya. Kemudian punya intelektual, bahwa manusia itu punya intelektual, ya, punya hati nurani. Ya. Juga memiliki kelemahan-kelemahan. Ini yang bahaya di kelemahannya itu. Dengan akal pikirannya, ya, ini kaum Mu'tazilah tuh bilang ya, manusia dapat mengetahui yang baik dan yang jahat. Orang selalu bilang begitu.
manusia bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Ya. Ia juga tahu adanya Tuhan. Dia tahu adanya Tuhan. Cuma Tuhannya berbeda-beda nih masalahnya. Iya, berbeda-beda. Dan wajib berterima kasih kepada Tuhan. Tergantung Tuhannya. Siapa Tuhannya dia? Kira-kira orang animisme, dinamisme, Tuhannya itu apa sih? Kan kepercayaan dia Tuhannya, betul nggak? Animismenya orang Jepang matahari. Berarti dia berterima kasihnya kepada Matahari. Nah itu Tuhannya tuh, gitu kan? Tetapi akal kita itu belum tentu bisa mengetahui ini baik, ini buruk. Contoh kayak gini nih, akal kita pakai akal. Orang sepakat nggak kalau dia membunuh orang itu perbuatan jahat? Sepakat. Membunuh orang karena menghilangkan hak orang itu, gitu kan? Orang sepakat nggak kalau mencuri itu perbuatan jahat? Sepakat. Gitu. Sepakat karena mengambil hak orang lain. Terus orang sepakat nggak kalau zina itu perbuatan jahat? Zina. Ah? Maksiat. Bukan. Perbuatan baik apa perbuatan buruk? Dari mana bisa tahu dia perbuatan buruk? Kan ini nggak cerita agama dulu. Ini cerita akal kita. Akal kita bisa menyatakan itu buruk nggak kalau zina? Kalau menurut agama ya tergantung dianya suka kadang kayak di Eropa banyak orang. Artinya Anak tiga belum nikah. Artinya akal itu nggak mampu untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk seluruhnya. Akal tuh. Berarti kalau orang suka akal-akalan, emang ini orang separoh namanya. Gitu. Pertanyaan lagi, babi itu makan babi itu baik atau buruk? Menurut akal, nggak tahu. Kalau agama buruk. Agama mana dulu? Ini kan belum cerita agama Islam. Menurut akal, betul nggak? Gitu ya? Menurut akalnya baik, makan babi. Menurut akal baik. Gitu. Jadi akal itu sesungguhnya jangan dijadikan Tuhan. Akal itu harus tunduk dengan apa yang diturunkan oleh agamanya. Kalau Islam dia harus tunduk dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, Al-Quran, dan dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi bahwa manusia akalnya nggak mampu tuh. Nggak mampu untuk membedakan semua mana yang baik dan yang mana yang buruk. Makanya itu kan baik. Karena akal. Maka akal di situ tidak berfungsi. Akalnya nggak berfungsi. Akal itu bisa berfungsi apabila ada wahyu yang turun, kemudian dia ikutin, baru dia berfungsi akalnya. Bahwa agama itu bahasa Arabnya apa namanya? Din. Agama itu bisa disebut oleh kita apa tuh? Din. Kemudian apa lagi? Ada nggak orang bilang wisata religi? Ada. Apa itu? Artinya apa? Jalan-jalan keagamaan. Berarti agama juga nih, religi, betul nggak? Gitu nggak? Ada nggak yang wisata religi? Kamu pernah nggak? Pasti larinya kemana nih? Gitu kan? Gitu. Kemudian disebut juga milah, gitu ya? Disebut milah juga nggak? Ada nggak dibilangin milah Ibrahim? Ada nggak? Milah Ibrahim, gitu ada nggak? Pengikutnya Nabi Ibrahim, gitu ya. Maka kita bilang juga milah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikutnya Rasul ya, gitu ya, gitu nggak? Gitu. Jadi manusia itu
Kalau agama itu bahasa apa sih? Agama. Sekuler. Agama bahasa apa? Kamu nggak pernah dengar agama itu bahasa apa? Ya? Agama itu bahasa Sanskerta. Pernah dengar agama Sanskerta? Ya. Apa tuh artinya? Agama. Agama bahasa Indonesianya artinya apa, Pak? Definisi agama itu sendiri apa sih? Kamu beragama nggak sekarang? Beragama. Kamu kalau ditanya agamanya apa? Islam. Islam. Kalau ditanya agama itu apa sih? Percayaan. Saya tuntunan. Kalau dari bahasanya, bahasa Sanskerta itu agama itu kalau a itu tidak, gama itu kacau. Berarti agama Kacau. tidak kacau. Maka kalau orang yang beragama tidak akan kacau. Tidak akan kacau ya. Jadi agama itu tidak kacau. Jadi berbagai definisi diketahui 4 unsur yang terdapat dalam agama. Ada 4 unsur yang terdapat dalam agama. Ini cerita agama umum dulu, bukan agama Islam yang kita pelajari. Ini cerita perbandingan agama. Agama umum. Nanti kalau agama Islam nanti kita belajar tentang apa itu agama Islam, gitu kan? Ini cerita agama dulu. Pertama, unsur kekuatan gaib yang dibutuhkan oleh manusia. Karena ia merasa lemah dan berhajat kepadanya sebagai tempat memohon pertolongan. Ini pertama nih, bahwa manusia butuh kekuatan gaib karena dia butuh pertolongan. Nah, jangan dikaitkan dulu dengan Islam. Ini kan umum, saya bilang umum. Nanti belajar agama Islamnya khusus. Atas dasar ini tidak heran jika manusia merasa perlu mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Berarti ada hubungan baik dengan kekuatan gaib. Ya, kekuatan gaib. Jadi kekuatan gaib yang dimaksud bermacam-macam. Ya, kekuatan gaibnya itu bermacam-macam. Sesuai dengan agama yang bersangkutan. Kira-kira kalau agama dinamisme, kekuatan gaib itu disebut apa sih? Dinamisme, kekuatan gaibnya disebut mana? Apa itu mana? Kesaktian. Berarti kalau dinamisme kan orang belajarnya tentang kesaktian. Kan cerita film-film tuh. Kalau orang sakti itu dia punya kekuatan apa? Kekuatan gaib. Ada nggak orang Islam yang belajar dinamisme? Banyak. Oh, berarti agamanya apa? Dinamisme. Gampang. Jadi membedakan agamanya nih. Kita cerita membedakan agama. Oh, ada orang Islam juga belajar dinamisme. Ya kan? Dengan kekuatan gaib supaya dia sakti mandraguna. Kan ada persnya Terbang. gitu ya. Kemudian dalam agama animisme, kekuatan gaib tersebut disebut roh. Beda dengan roh kita nih. Ini ceritanya roh. Dia main-main roh gitu, main-main roh, ya. Ya. Kalau ada pohon yang di situ ada roh gentayangannya, dia untuk mendekatkan diri ke kekuatan gaibnya dengan cara apa? Pertapa. Bikin saja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini namanya agamanya apa? Animisme. Gitu. Ya. Kemudian agama Yahudi juga ada kan gaibnya ya. Namanya Yahweh. Kekuatan gaibnya itu. Ya. Kalau orang Islam kekuatan gaibnya itu apa disebut? Hah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh kekuatan dari Allah nggak? Butuh, ya kan? Gitu. Jadi setiap agama berbeda-beda kebutuhan terhadap kekuatan gaibnya. Kalau kekuatan gaibnya sakti namanya dinamisme, kalau urusan roh-roh namanya animisme, ya kan? Kayak orang-orang itu apa? Iya kan? Dia pakainya apa itu? Dinamisme. Animisme apa dinamisme? Dinamisme. Iya, dua-duanya bisa gitu ya. Yang kedua unsurnya, dia punya keyakinan. Setiap orang punya keyakinan terhadap kekuatan gaibnya. Kalau sakti mandraguna, dia dengan mantra-mantranya, betul nggak? Dia yakin nggak? Yakin. Pertanyaannya, kita yakin nggak sama Allah? Yakin. Iya, harus yakin.
Kan kita agamanya Islam. Ini kan kita perbandingan agama. Jadi jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Gitu. Jadi punya keyakinan bahwa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya juga ingin dia yakin bahwa hidupnya bahagia dan di akhiratnya dia juga harus bahagia juga gitu ya. Ini kekuatan gaib ya. Jadi kalau orang Islam kan tergantung ibadahnya, tergantung hubungannya kepada Allah, tergantung hubungannya kepada kekuatan gaib. Begitu juga orang animisme. Kalau dia yakin sekali, kira-kira jadi sakti nggak? Sakti mandraguna, gitu kan? Begitu juga orang Islam. Kalau dia yakin sekali, dia pasti bahagia di akhirat, gitu kan? Ya. Jadi bergantung kepada hubungan yang baik dengan kekuatan gaib. Begitu juga kita harus punya hubungan baik dengan Allah. Maka kata pepatah ya, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Gitu. Maka kita perbaiki hubungannya sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara berdoa, bagaimana cara berzikir, bagaimana cara beribadah sesuai tuntunan. Jadi unsur yang ketiga, respon emosional dari manusia itu sendiri ya. Respon tersebut dapat mengambil bentuk bermacam-macam. Seperti perasaan takut ya. Ada perasaan tuh ya, perasaan takut ya. Kalau orang-orang primitif takut, punya perasaan takut juga nggak? Takut kepada kekuatan gaib gitu kan. Orang-orang primitif itu, animisme, dinamisme kan takutnya dengan kekuatan gaib itu ya. Kita takut juga nggak? Ada rasa takut nggak? Rasa takut sama Allah itu bedanya ya. Kekuatan gaib itu beda gitu. Jadi kalau dia takutnya sama seseorang gitu, takutnya sampai taat betul sama seseorang, ini agamanya animisme, dinamisme gitu ya. Beda dengan kita hanya takut kepada Allah dan Rasulnya. Itu kekuatan gaib yang disebut oleh orang Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan dia juga punya rasa cinta terhadap kekuatan gaibnya. Makanya kalau dia punya ritual tari-tarian, rasa cinta dengan kekuatan gaibnya, kemudian punya rasa cinta dengan memberikan sajen, gitu kan? Gitu. Kita suka nyajen kan? Nah, karena kita nggak ada pelajaran sajennya gitu ya kan? Gitu, nggak ada pelajaran sajennya ya. Jadi respon emosionalnya itu kalau orang-orang itu animisme, dia dengan sesajen ya. Dengan pengorbanan, tarian ya. Itu agama-agama primitif itu ya, animisme, dinamisme. Kalau kita kan enggak, dengan iman dan takwa, imtek gitu ya, dengan iman dan takwa. Kemudian yang keempat itu adanya unsur kudus. Apa tuh kudus? Kudus. Suci. Kudus itu suci ya. Ada yang disucikan gitu ya. Yang disucikan. Ada yang disucikan bahwa Allah itu suci. Allah itu maha suci. Gitu kan? Maha suci Allah dalam segala firman-Nya, gitu kan? Shadaqallahul adzim, gitu kan? Maha suci Allah dalam segala firman-Nya. Berarti firman-Nya juga ini kitab suci. Berarti ada sesuatu yang disucikan. Kalau orang tidak mau baca, apalagi mengkaji, megang aja nggak mau kitab suci, orang itu bisa suci nggak sih? Enggak. Bahkan kalau kita mau megang kitab suci kita saja, kita harus bersuci, gitu kan? Jadi ada sesuatu yang disucikan, ya. Jadi kalau benda ya termasuk kitab suci itu yang disucikan, gitu kan? Kemudian tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Kalau orang Islam kan tempat ibadahnya masjid. Kalau animisme, dinamisme bisa pohon, bisa batu gitu kan, yang disucikan. Kira-kira kalau orang animisme ada batu yang disucikan sama dia, sampai ditutupin kain kuning, kain putih, kain apa segala macam gitu nggak? Disucikan sama dia, sampai orang nggak boleh duduk di atasnya, betul nggak? Boleh nggak orang lain duduk di atasnya?
nggak boleh. Saking apa? Disucikannya itu benda-benda itu, Bukan. gitu kan? Kemudian orang Islam, tempat yang disucikan apa sih? Masjid. Kalau ada orang Islam merokok di dalam masjid, oh itu penghinaan, itu namanya itu. Penghinaan itu terhadap apanya? Agamanya sendiri, terhadap dinnya sendiri itu ya. Jadi manusia itu memang perbedaannya harus beragama sama binatang. Kalau dia nggak beragama, kata Palastono itu tadi ayatnya. Tahu nggak Palastono ayatnya di mana? Coba. Coba buka di surat 7. Surat 7 ayat 179. Sudah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Maka nggak disebut binatang di sini. Padahal di muka bumi ada manusia dan binatang juga. Nggak disebut oleh Allah. Ya. Nanti disebutnya di akhir ya, ayat ini. Ya. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati. Padahal binatang juga memiliki hati. Ya. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kalau manusia enggak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak. Kenapa? Karena hewan ternak tidak diberikan hati juga, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan tidak mau mendengar juga binatang itu, iya kan? Ayat-ayat Allah enggak. Jadi berarti kata Allah apa? Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena manusia diberikan kelebihan-kelebihan daripada binatang. Bahkan dia lebih sesat dari binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Cuma lengah doang dia, gara-garanya cuma lengah. Beragamanya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Jadi karena lengah saja, gitu. Bahaya ya, lengah itu berbahaya. Ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lengah ya. Dan menggodanya lebih kuat lagi. Iya, gitu ya. Jadi yang membedakan adalah wajibnya manusia itu beragama, din, berdin, gitu ya. Din apa sih din artinya kalau bahasa Indonesianya? Din, dengan bahasa itu artinya hutang. Setiap hutang harus ditunaikan. Maka beragama juga begitu. Setiap perintah harus dikerjakan, dan setiap larangan harus ditinggalkan. Itulah din, gitu. Fitrah itu ya, gitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah untuk bisa menjalankan dinnya, dan tidak termasuk orang-orang yang lengah ya. Dan Allah masukkan kita semua, termasuk keluarga kita, ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.